memang ini yang ideal, tapi kalau memang nggak ada, cukup yang idealnya adalah kita pasang yang paling belakang dulu kalau pasang drip ya, bagian belakang dulu. Nah seperti ini, tidak boleh bagian ini nempel dulu. Yang nempel adalah bagian yang memang nempel. Jadi daerah tengah ini tidak boleh nempel dulu. Dari bawah bagian atas yang dipasang dripnya. Nah ini kalau misalnya dia pasangnya tidak ini ditempelkan di ada apa namanya itu tiang gitu, jadi dia kepalanya tidak tertutup langsung oleh dripnya, karena kalau tertutup oleh dripnya nanti nggak bisa bernafas, kecuali kalau kamu pasang EPT ya. Nah dari bawah atas kemudian baru tepi-tepi. Alat counternya ya digabungkan di sini. Ini otomatis selangnya ini, kabel-kabelnya ini juga sudah steril ya. Tadi kan dia mengambilnya adalah dari kantong plastik, jadi ini alat-alatnya sudah steril semua. Ya, ini adalah yang ideal di ruang operasi, seperti kalau di manusia juga seperti ini. Jadi yang atas itu memang lebih lebar untuk taruh di suatu tiang sehingga tidak langsung nempel di kepala. Karena kalau nempel di kepala itu akan apa namanya, menutupi langsung di kepalanya, itu akan mengganggu pernafasannya. Nah, ini coba persiapan preoperasi yang berbeda lagi. Coba nanti diperhatikan. Kok salah? Sebentar. Canine patient prep begins after induction and intubation are complete. As anesthetics decrease tear Ini jadi production, which can persiapan cause pada the hewan yang corneas to lengkap become ya, dry tidak hanya and prone to pemasangan drip. Tadi hanya ulceration, pemasangan drip. first lubricate the Nah eyes. ini harus Olive or ditetesi corn matanya oils biar can be tidak kering used as selama operasi. inexpensive and safe Ini dia memasang lubricants and EPT can be kept in ya. Ini small adalah bagian dispensing dari bottles. persiapan preoperasi. Always be certain that the patient's eyes do not come in contact with the tip of the bottle, which will ensure it is kept clean, thereby preventing the spread of any disease. Next, gently roll the dog onto his or her side with the feet facing toward you and insert the positioning or V-tray at the patient's back. The cranial edge of the V-tray should line up with the point of the dog's shoulder. Then slide both arms underneath them, grasp the V-tray, and gently pull it toward you to complete the roll of the patient onto agar his dia or her tidak back. bergerak-gerak, jadi dia tetap stabil ya. Nah ini adalah harus dicek dulu juga mesin anestesinya, jika kita menggunakan mesin anestesi ya. Place the pulse oximeter probe on the tongue, which is the preferred Ini untuk monitoring monitoring pasien ya. Next, check the patient's parameters, including obtaining a manual heart rate and observing respiratory rate and character. While performing these checks and adjusting isoflurane accordingly, begin the surgical prep. Inspect the clippers for broken teeth or overheating, and when deemed satisfactory, proceed with shaving the patient. For a dog spay, shave from the cranial margin,
which is the xiphoid process, all the way to the caudal margin, which is the brim of the pubis, and 1 to 2 inches laterally on each Jadi side kalau of the mammary chain. mencukur itu harus The luas, surgical jangan margins for a dog sempit neuter ya, jangan depend on the method tanggung-tanggung of ya. approach. Makanya A tadi dia prescrotal hampir approach 3/4 entails dari shaving bagian from yang the mau tip of the dilakukan penis operasi. to the Lihat cranial ini, edge of the ini scrotum, kalau and then penis 2 biasanya inches pada laterally on sudah pada either berjantan side of the ya. penis. Nah ini harus gini. Approach involves shaving a Nah large ini biasanya square or box around the scrotum, nah including ini the scrotum harus itself. luas The area box yang mau should dilakukan extend 2 operasi to ya. 3 inches out from the scrotum on all sides. Extreme care must be taken while shaving the scrotum itself, as it is very delicate tissue. As such, a small amount of remaining hair on the scrotum is preferable to cutting the skin or causing clipper burn. The initial shave should follow the grain of the hair. Manipulate the direction of the clippers as needed, keeping the clippers flat against the skin to avoid snagging or cutting it. During this time, continue to monitor the patient closely for appropriate depth of anesthesia. The Nah, ini final untuk shave then mengetes goes apakah against the grain, sudah which masuk helps dari remove as much stadium hair as anestesi. possible. Itu tadi caranya ngecek. After the shave is complete, vacuum all excess hair from the patient and blanket. If the patient is female, you will now express her bladder, which helps keep the urinary system more safely out of the way during surgery. To do this, she must be under an appropriate plane of anesthesia. If the patient is too light under anesthesia, there will be a significant amount of resistance upon attempts at bladder expression. These patients should be allowed more time under anesthesia to reach a surgical plane. If it is determined that she is adequately anesthetized, locate her bladder, which will generally be located around the midline and in the caudal half of the abdomen. It will feel similar to a balloon. Once identified, isolate it with 1 or 2 hands and attempt to squeeze in a caudal motion. It may be helpful to try to pick it up or move it slightly caudally. 1 hand is usually adequate in small dogs or puppies, though 2 hands may be necessary in larger dogs. Oftentimes, a winking of the vulva may be noticed just prior to the release of urine. Continue applying moderate pressure until the bladder decreases in size or the flow of urine stops. For male dogs, intratesticular blocks are now administered to provide additional analgesia. Obtain the appropriate amount of lidocaine for the size of the dog and place a 25-gauge needle on the syringe. Following the initial scrub on the scrotum, half of the dose is injected slowly into the side of each testicle, waiting a minimum of 3 seconds before withdrawing the needle. When prepping a Crypt Orchid canine patient, shave using the same surgical margins used for a dog spay. Express the bladder of the male patient to help the urinary system locate itself more against the dog's dorsum, so it is out of the way during surgery. Once the bladder is expressed, flush the prepuce with warm chlorhexidine solution. If the patient has 1 descended testicle, draw half of the intratesticular block dose and administer to the descended testicle following the initial scrub. The surgical area must be clean prior to the final sterile applications of the surgical scrub and solution. Use warm chlorhexidine scrub gauze and very gently wash the area, then wipe clean with a solution gauze. At this point, if the patient appears clean, make 1 swipe in the area of the incision with chlorhexidine scrub gauze and check for discoloration. If the gauze is still discolored or dirty, continue cleaning with the same scrub and solution until the test gauze comes clean, at which point the sterile surgical scrub may begin. To do this, place 2 piles of gauze across the palm of 1 hand. 1 pile will be 4 gauze squares soaked in chlorhexidine solution, and the other pile will be 5 gauze squares soaked in chlorhexidine scrub. Take 1 scrub gauze and start at the top of the incision area. Move the gauze straight down midline and then into a circular motion without passing over the same area twice, going from inner to outer edge.
Follow with solution and repeat the process 3 more times. When finished, 3 pieces of gauze remain, 1 scrub and 2 solution. Fold the last piece of solution-soaked gauze in half and place over the incision area for contact time. Avoid touching the side of the gauze that will be in contact with the patient's skin. At this point, prepare to move the patient into surgery. First, make sure an appropriately sized bag and F-circuit are on the anesthesia machine. If the dog was prepped on a blanket and it has remained clean and dry, it may travel with her into surgery. If it is wet or soiled, place a clean blanket over the V tray on the surgery table. Back at your prep station, disconnect the endotracheal tube from the F-circuit, turn on the oxygen flow meter in isoflurane, and cap the F-circuit with a bag. Remove the pulse oximeter from the patient's tongue and clip the probe onto a disinfectant pad that is safe for contact with live tissue. Pick up the dog while supporting the head and neck and carry her carefully to avoid contamination of the surgical site. This is best accomplished by tucking the patient's head in the crook of one arm and holding her front paws with the hand of that arm. The other arm will go underneath her back or hips. Always use 2 people if the dog is large, usually 35 pounds or more. Once you have placed the dog in the new V tray and dorsal recumbency, adjust the oxygen and isoflurane and connect the patient's endotracheal tube to the F-circuit. Connect the pulse oximeter probe to the tongue. Now check the patient's parameters, including obtaining a manual heart rate and observing the character and rate of respiration. Place the patient's baggie next to her, along with ink and glue. Finally, when the doctor is ready, open the surgical pack using aseptic technique and remove the solution gauze from the incision area. Continue to monitor the patient and remain aware of the surgical process in order to be of assistance. Baik. Dari 2 video tadi tentang persiapan operasi pada pasiennya, apa ada pertanyaan? Ada yang tidak dipahami? Ada yang perlu bisa kita diskusikan? Silakan. Permisi dokter, izin bertanya. Ya, oke, Nadia. Izin bertanya dok, untuk alat untuk membungkus peralatan bedah yang akan disteril itu paling bagus apa ya dok? Karena saya sempat magang di 2 klinik dan cara untuk mensterilkan itu berbeda. Yang satu itu langsung di tempat aluminiumnya gitu tanpa dibungkus dengan kain atau kertas seperti itu. Sedangkan di klinik satunya itu dibungkus menggunakan kertas dok. Jadi kayak sekali pakai gitu. Terus sempat dibilang kayak lebih bagus lagi pakai aluminium foil kayak gitu. Kira-kira apakah emang ada yang lebih bagus, lebih lebih steril seperti itu atau semua teknik itu sama aja dok? Terima kasih. Oke, baik. Sebenarnya kalau memang ideal ya, jadi kalau ideal itu sebenarnya memang perlu pakai, jadi alatnya itu bisa di steril packing dulu, setelah dicuci bersih ya. Kemudian ada sekarang itu kan pembungkus, bukan hanya aluminium foil, jadi memang ada alat bungkus yang per pack. Jadi itu nanti bisa maksudnya dia disimpan enggak. Jadi kalau pada waktu mau kita gunakan, mau kita pakai untuk operasi, itu tidak perlu steril lagi karena sudah di steril per pack gitu deh. Ya, ada. Nah, ada juga memang kalau dibungkus di kalau aluminium foil itu sebenarnya teknik lama malahan. Itu ada yang di packing sudah ada bungkus dari satu-satu, tinggal nanti kalau kita pakai tinggal pakai. Nah kalau yang untuk packing pakai pakai tadi kain ya,
itu sebenarnya kalau memang nggak kita nggak perlu pakai aluminium foil lagi karena itu biasanya digunakan untuk satu satu set operasi. Jadi tidak usah ngambil satu-satu, jadi enak. Jadi kalau memang ya maksudnya perubahan zaman itu ada perubahan. Jadi ada yang kalau seperti teknik tadi, jadi dia dibungkus jadi satu, itu digunakan untuk satu set operasi. Jadi ketika operasi amektomi gitu misalnya, sudah nanti kita ambil tray-nya aja dari satu, itu kan sudah ada labelnya. Tadi isinya apa saja gitu. Jadi tidak perlu dibungkus lagi satu persatu gitu Nadia. Jadi langsung saja alatnya kayak tadi, eh, itu alatnya lengkap, ini untuk operasi apa, ditulis di labelnya tadi, disteril kapan gitu. Harusnya memang idealnya seperti itu. Jadi ketika operasi kita tidak perlu mendadak harus baru mensteril gitu. Jadi ketika setelah selesai operasi sudah disiapkan perpacking untuk setiap alat itu kalau kita punya alat yang banyak. Jadi memang harus pak begitu. Tapi kan ada kita tuh ada keterbatasan. Nah, sekarang kalau keterbatasan itu tekniknya adalah di ini tadi boleh pakai aluminium foil itu boleh lebih murah ya. Kalau enggak pakai apa ada sekarang itu alat kayak jadi kayak apa vakum gitu. Ya alatnya sudah nanti tinggal ambil satu-satu gitu. Gitu Nadia. Tidak masalah sebenarnya. Oke, baik. Terima kasih banyak, dokter. Sama-sama. Ada lagi? Izin bertanya, dokter. Ya. Rahmatullah. Aldin. Maaf, Aldin. Oh, panggilannya Aldin. Oke, Aldin. Izin bertanya tentang penyukuran bulunya tadi, dokter. Kalau tadi di contoh video kan pakai alat cukur rambut yang biasa itu. Nah, itu biasanya itu ada sisa-sisanya dikit. Kalau misalnya pengalaman saya magang itu di klinik itu biasanya kalau operasi-operasi itu biasanya mereka pakai manual, pakai silet. Itu sih yang bagus gimana? Kalau bagus ya banyak savingnya ya pakai alat cukur yang kayak tadi itu lebih cepat ya kan. Tapi memang bawahnya itu tidak bisa sekarang tapi ada alat cukur khusus untuk hewan itu bagus relatif bagus jadi sampai bawah itu dia sampai bulu yang pendek itu bisa dicukur. Tapi kalau misalnya itu pun tidak bisa dicukur, maksudnya pakai savingnya punya manusia nggak masalah. Misalnya kalau bawahnya kurang rapi, maksudnya kurang sampai bersih gitu, pakai silet, dilanjutkan pakai silet. Biasanya kalau di rumah sakit seperti itu. Ya, jadi lebih cepat. Kalaupun misalnya karena dulu pun saya tuh kalau ada anak koas, makanya sekarang para medis yang saya apa namanya serahkan tanggung jawab bahwa alat itu tidak boleh sedikit terus. Kalau dulu itu kan yang pakai kan anak koas, jadi seringnya ya sudah dipakai kadang belum 1 bulan kadang itu alatnya sudah rusak. Itu sih akhirnya saya juga pakai silet, tapi pakai silet ini satu kendala untuk terjadinya trauma bisa. Kedua lama. Anjingnya tidak sakit kan, anjingnya juga tidak nyaman gitu deh. Kalau saya sih sarankan pakai saving itu, kemudian baru nanti kalau memang kurang bersih, masih ada bawahnya masih ada rambutnya, diteruskan dengan pakai silet nggak apa-apa. Gitu ya Alvin ya. Terima kasih banyak dok. Oke, sama-sama. Ada lagi? Dokter, permisi izin bertanya. Ya, Maharani. Ya, saya pernah lihat satu video gitu dok, lupa waktu itu mau operasi apa. Cuman di situ lali. Iya, kayaknya aduh itu apa lupa. Pokoknya sebelum melakukan tindakan operasi, setelah dicukur dan segala macamnya, setelah dikasih betadine, itu tuh dikeluarkan dulu dok urinnya. Kayak gitu. Nah, itu tuh emang urin si pasiennya itu dikeluarin dulu sampai habis gitu. Itu emang di beberapa operasi dilakukan atau hanya dalam kondisi tertentu? Idealnya memang tadi kayak contohnya tadi ya. Contohnya tadi itu kan urinnya dikeluarkan. Ya, urinnya dikeluarkan dulu. Itu harus sebenarnya idealnya. Karena ketika khawatirnya kalau dia penuh ketika operasi, apalagi kalau sudah pakai infus, itu kan malah penuh kandung kencingnya, ya kan, karena pakai infus. Nah, nanti dia pipis di perjalanan pertengahan operasi,
dia akan urinasi. Nah, itu kan akan mengkontaminasi jadi tidak steril. Idealnya memang harus dibersihkan dulu, dikeluarkan dulu. Kalau pada pejantan sebenarnya lebih gampang, jangan dipencet-pencet seperti itu. Tadi rasanya juga kalau saya pencet-pencet itu enggak ini. Tapi boleh dipasang kateter. Nah, pasang kateter ini adalah ideal sekali sama dengan kalau di manusia sehingga tidak akan mengkontaminasi area operasi. Area sekitar operasi kan bau pesing, bau itu kan juga akhirnya tidak aseptis gitu kan. Ya, jadi idealnya memang harus gitu. Kalau memang yang agak susah itu pada betina. Kalau pada betina ini kita harus pakai alat khusus untuk memasang kateternya, pakai polikateter dan agak susah untuk mengidentifikasi lubang vaginanya itu. Tapi kalau di bius lebih gampang sih ya. Dan sebenarnya kalau seperti tadi dikeluarkan dulu baru dilakukan pemberian olesan betadin. Jadi sudah bersih dulu, betadin itu terakhir, pengolesan betadin itu harus terakhir karena itu sudah siap untuk dilakukan operasi. Gitu ya. Gitu ya Marani ya. Oke, terima kasih dokter. Oke, ada lagi? Nggak ada yang nanya tuh tadi, tentang tadi kan sebelum di tempat preoperasi itu kan itu ada persiapan preoperasi, itu kan tetap harus pasang monitor, tapi itu adalah memasangnya oksigenasi. Yang dipasang dulu itu bukan, jadi pada mesin anestesi inhalasinya itu yang dibuka bukan vaporationnya, bukan obat anestesinya, ya, bukan gasnya, tapi yang dimasukkan dulu setiap kita mempersiapkan operasi, sebelum dilakukan operasi, itu kan kita tidak perlu membuka vaporizernya pada mesin anestesi. Yang kita pasang itu adalah dengan yang tadi yang disambungkan dengan ETT, itu adalah oksigen. Jadi kan pasiennya sudah terinduksi itu pada waktu pemasangan ETT kan pasien sudah terinduksi dengan anestesi injectable biasanya. Itu kan termasuk persiapan preoperasi itu kan termasuk dari premedikasi, pemasangan ETT, di mana pemasangan ETT itu kita perlu melakukan induksi anestesi dulu. Nah, baru tadi makanya diambil semuanya, ya kan, diambil alat monitornya juga diambil, masuk ke ruang operasi, ada posisikan tempat itu, tadi ada blanket dan sebagainya. Nah, itu baru dilakukan vaporizernya dibuka. Nah, ketika dokternya sudah siap mau melakukan operasi, itu urutannya. Apa sudah paham ya? Kok enggak ada yang nanya? Ya, jadi itu urutannya. Jadi kalau di tempat pre-anestesi, maksudnya pre-operasi, bukan pre-anestesi, pada ruang pre-operasi itu disiapkan dulu. Jadi yang dipasang, yang dimasukkan tuh oksigennya, bukan vaporizernya yang dibuka. Vaporizer obat anestesi inhalasi, isofluranya dibuka itu ketika kalau dokternya sudah siap. Dokternya bingung operasi, kalau ditanya
suhu pasien itu tetap normal. Suhu pasien itu tidak normal, HEPA tidak bisa berfungsi untuk memetabolisme obat. Oleh HEPA. Ya, kedua akan terjadi hipotermi. Ya, hipotermi itu akan menyebabkan terjadinya perdarahan tidak bisa berhenti karena adanya gangguan hemostasis koagulan. Namanya koagulopati sindrom. Itu maksudnya ketika terjadi hipotermi, trombosit itu tidak bisa mengalami agregasi, jadi tidak bisa melakukan pergerakan tembus sehingga perdarahan itu maka tidak bisa dihentikan karena trombosit tidak bisa bekerja dengan baik untuk melakukan agregasi karena adanya hipotermi ini. Makanya hipotermi ini jangan sampai terjadi, makanya harus diberikan penghangat, selimut dan sebagainya. Ya. Ada pertanyaan? Baik, terima kasih. Ya, semua kalau ideal pasti ada standarnya. Harus memenuhi syarat suhu dingin itu berapa. Ruang operasi memang harus dingin karena satu apa bukan berarti hewannya itu tidak diperhatikan, tapi karena apa tingkat ketegangan kemudian alat-alat operasi itu butuh suhu yang dingin. Ya, tapi memang dinginnya tidak menggigit, memang harus ditolak. Soalnya kalau panas, butuh oksigen banyak, ruangannya tutup, ya kan, karena harus adaptis, ya kan, ruangan kan masih harus ditutup, ya tidak. Alur untuk udara dengan adanya apa namanya ice conditioner itu mempertahankan sirkulasi udara. Nah, ketika kalau tidak terlalu dingin, pasien juga nanti panting, pasti akan pengeluaran CO2 tinggi, dokternya juga CO2-nya juga butuh O2, nanti malah akan terjadi apa namanya bahaya, bisa akan terjadi distress respirasi pada pasiennya karena di ruangannya itu akhirnya apa namanya sirkulasi udara CO2-nya tinggi, kadar karbon dioksidanya di situ. Nah, makanya akan terjadi distress respirasi pada pasiennya, ya kan, nyaman nggak bisa konsentrasi gitu. Gitu Rizky. Nah, memang berbeda dengan hipotermi. Apakah kalau suhu dingin pada ruang operasi akan tidak menyebabkan hipotermi? Iya, salah satunya selain adanya perdarahan karena memang suhu di ruang operasi itu harus dingin, makanya harus dipertahankan ada selimut, ada pengatur suhu penghangat pada meja operasi. Gitu ya Rizky ya. Cukup jelas? Ya, baik. Terima kasih dokter. Oke, baik. Ada lagi tadi siapa? Rania kayaknya ya. Siapa tadi? Koironisa dokter. Oh, Koironisa ya, Nisa, monggo. Ya, izin bertanya dokter soal perihal anestesi, karena dulu saya pernah magang sekali sempat itu pas mau operasi sudah disuntik anestesi sesuai dosisnya, namun ternyata saat baru memulai di insisi salah satu testisnya itu tiba-tiba kucingnya itu udah sadar. Jadi mau nggak mau sama dokternya tuh ditambah setengah dosis anestesi lagi. Jadi itu padahal kan sebenarnya ditakutkan tuh bakal kelebihan dosis, bakal berpengaruh ke pernafasannya dan lain-lainnya. Tapi ya karena sudah sadar itu apakah aman gitu dok? Karena saat ditambahkan setengah dosis itu kucingnya sempat muntah. Tapi kata dokternya nggak apa-apa karena biasanya kalau di anestesi ada kemungkinan memang muntah. Tapi sebenarnya itu
aman nggak ya dok untuk ditambahin dosis karena itu kan udah melebihi dari dosis berat badannya kucingnya. Baik. Tentang anestesi mungkin sama nanti dengan Prof. Komang akan lebih detail ya nanti juga di pembahasan praktik anestesi kan juga ada ya. Gini deh, untuk penambahan pada waktu ketika dia bangun, ya ini kan kejelekannya kalau kita pakai anestesi injectable, itu kita tidak bisa mengukur kedalaman anestesi, ya kan? Nah, memang lah kalau dia sudah bangun nggak ditambahi kan nanti malah jadi nggak bisa dioperasi ya kan, dan itu memang standarnya enggak apa-apa, setengah dosis memang ditambahkan. Bahkan pernah saya dulu tuh operasi sebelum ada mesin anestesi, saya operasi itu hampir 4 jam ya karena susah waktu itu nyambung uretra, kemudian cari batu, kemudian ada hernia perennialis. Jadi waktu itu karena ada hernia anjing itu pokoknya exciting banget, itu operasi yang paling berkesan buat saya karena operasi mulai jam 1 sampai jam 6 sore. Berarti berapa tuh? 5 jaman ya. Itu pada waktu itu puasa, saya ingat benar, akhirnya harus buka itu harus ada yang subsidi makanan, ada yang memberikan apa namanya minum itu ya karena belum selesai. Itu tadi itu ada kasus yang menarik karena waktu itu hernia perennialis, hernia itu kan jebol ya, kemudian fisikanya itu masuk ke hernia, mungkin karena dia sakit, itu anjing Rottweiler ya, itu kan sakit ya, saking sakitnya dia tidak bisa nahan, akhirnya penisnya sendiri digigit sama dia. Penisnya sendiri digigit, akhirnya kan kita harus menyambung uretranya, ya kan? Itu akhirnya lama. Nah, itu saya 5 jam itu harus saya tambahin dosis berapa kali itu? Sampai 8 kali. Aman, tidak masalah sebenarnya kalau sesuai dengan dosis, tidak masalah. Muntah, kalau tadi Nisa bilangnya muntah, mungkin bisa jadi dilihat dulu dia pakai apa, premedikasinya masih ingat dia pakai apa. Kalau pakai silasin memang ada efek muntahnya. Kalau pakai silasin. Kemarin pakai campuran obat ketamin sama silasil. Nah, tuh kalau pakai silasin pasti ada refleks muntah. Dan makanya saya jarang sekali pakai silasin, kecuali kalau memang dibutuhkan masker relaksan yang cukup tinggi, baru saya pakai silasin. Gitu. Bisa paham? Bisa? Paham dokter, terima kasih. Menjawab pertanyaan. Sudah dokter. Gak apa-apa, memang itu prosedurnya, ditambahin setengah dosis itu enggak masalah. Tapi dilihat ya kondisinya, kadang saya juga, terutama anjing ini kadang sensitif sekali dengan obat anestesi. Biasanya itu pertama setengah dosis, nanti lama-lama turun gitu. Misalnya pertama itu 1 cc misalnya gitu kan, obatnya anestesinya itu bisa ditambah setengahnya dulu, kasih 0,5, nanti dalam perjalanan bisa 0,4, 0,3, nanti bisa stagnan di 0,3, 0,2 dan sampai dia bangun gitu, sampai operasinya selesai gitu ya Nisa ya. Baik dokter. Oke, ada lagi? Permisi dokter, izin bertanya kembali. Ya. Menyambung poinnya Alivia tadi, kalau misalkan saya waktu itu kasusnya itu magang klinik itu OH, itu dapat kucing galak, terus udah disuntik anestesi, terus nggak mempan, akhirnya dikasih lewat inhalasi, itu apakah tidak apa-apa ya dok ya? Maksudnya gimana? Jadi waktu itu udah disuntik obat anestesi, tapi masih istilahnya nggak mempan, jadi kayak kucingnya masih bereaksi gitu, terus abis itu sama dokternya disuruh udah dibius pakai lewat inhalasi kayak gitu. Oh. Apa? Apakah memang prosedurnya seperti itu atau bagaimana? Sebenarnya yang benar adalah harus sudah sudah harus ketika dilakukan anestesi injectable itu sudah harus masuk ke dalam stadium anestesi harusnya ya, dan dipasang EPT, nanti akhirnya ketika sudah dipasang EPT baru nanti dihubungkan dengan, sudah mulai bangun enggak apa-apa, nanti dihubungkan dengan mesin anestesi gitu ya Nadia ya. Jadi aman gitu ya dok ya?
Nggak apa-apa, memang segitu prosedurnya. Cuman sebenarnya idealnya harusnya sudah tidur. Mungkin karena terlalu lama kucingnya galak, ya sudah. Kalau saya sih saya tambahin injectable dulu, baru nanti dimasukkan disambungkan dengan mesin anestesi gitu. Baik dokter, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Dokter, saya izin bertanya. Oke, Tapi Aldin. video tadi dokter. Tadi waktu pemasangan apa ya dokter, kayak yang 4 cc itu drap ya dok? Apa? Yang kain waktu mau operasi itu yang hijau ada 4 itu dokter pemasangan. Nah itu apakah ada jenis lain? Kalau itu kan makanya satu-satu dari yang di bawahnya dulu, terus di atas bagian kanan ke kiri. Apakah ada yang cuma satu misalnya gitu dokter? Terus kayak satu aja terus tengahnya tuh udah ada bolongan gitu. Oke. Baik, nanti ada ilmunya itu juga, ada teorinya. Jadi dripping itu ada single drip namanya, ada multiple dripping. Ya, multiple dripping itu ya tadi itu namanya 4 pakai multiple dripping. Nah, yang single drip itu yang dibilang tadi hanya satu. Penggunaannya harus sesuai dengan prosedurnya. Jadi kalau operasi besar, kalau sudah dikatakan operasi besar, masuk akut, kemudian apa namanya membuka abdomen ya, sudah melakukan laparotomi, itu termasuk operasi besar dan itu harus wajib pakai multiple dripping. Karena multiple dripping itu salah satunya dia adalah menjaga aseptisitasnya. Satu, kedua, dengan dripping ini akan membantu menjaga kehangatan suhu. Ya, single dripping itu hanya digunakan untuk minor surgery. Ya, jadi misalnya operasi mata, operasi kastrasi, hematom, ya pokoknya operasi-operasi ringan baru boleh menggunakan single drip. Itu Aldin. Ya, nanti ada topiknya. Enggak, topik ini juga nanti. Minggu. Oke, baik. Ada lagi? Cukup ya. Dari dokternya, ya. Coba diperhatikan. Sudah masuk? In preventing surgical site infections for your patients. So it really begins with you at the scrub sink. This is meant to be a series of instructional
Suaranya tak terdengar kah? No jewelry. These contain Iya, infectious dokter. microbes Hah? Nggak keluar? and even Kalau suara contaminated. dokter di mute, Also suara scratch dari tape. videonya Nails juga should be hilang. cleaned and polish free, and no Ini artificial terdengar? nails because they also increase the contaminants Iya, and dokter, begini potentially terdengar. tear any Okay. gloves that you're wearing. And last but not least, shoe covers. This is important if your shoes have ever been worn outside of the hospital. Now, reposition your glasses and get yourself comfy, because once you've scrubbed, it's going to be. Timing is very important for a water-based scrub. If it's the first scrub of the day, it will be 5 minutes. Each subsequent scrub will be 3 minutes. Now, let's start off with our 8 steps. The first one is to clean the fingernails. To do this, you'll have to wet your hands with soap and water. Clean all of your nails free of debris, and you don't have to do this step any other time of the day unless they're visibly dirty. Now, wet the scrub brush. This is where the timer begins. So wet the brush, start the time, and now scrub your nails for 30 seconds. Go on to scrub the fingers. You want to hit every aspect of the fingers, including the webs, the front, and the back. Do the palm of the hand for 30 seconds, and then the back of the hand for 30 seconds. Repeat those steps for the opposite hand. Again, doing the nails, the fingers, all aspects of the fingers, and then going on to the palm and the back of the hand. Now you're ready to go on to the forearm. So this is 30 seconds, whether it's the first scrub of the day or subsequent scrubs. They're always 30 seconds on your forearm. So start at the wrist and go all the way down to 2 inches past the elbow. Discard your sponge. Start to rinse. Keep your arms tilted upwards. This is important to be in that upright position, tilted forward, and we don't want any of the water to drip from a non-sterile area into the hands that you've just cleaned. Dripping is okay, because now back away from the sink, go towards the door, and a sterile towel will be awaiting for you in the operating room by your scrub nurse. The number one thing you have to do before using any waterless scrub is wash your hands. She's going to wash your hands, and make sure you do that with soap and water all the way up to the wrists. And if this is the first scrub of the day, she'll take the nail pick so that she can clean underneath her nails. Make sure your hands are completely dry before you start the process of the waterless scrub application. And now you're ready to do the first pump. So here's the first pump. It goes into one hand, and you'll take your nails of your opposite hand into that palm and apply it. And make sure you cover all aspects of your nails and underneath the nails. Now with the excess solution in that palm, take it to that opposite hand that you just nails and take it all the way down your arm. This is the pump that is going to be covering your wrist all the way to your elbow. If you have a larger hand, you may need more than one pump. Now you're ready to do the exact same procedure for the opposite hand. You have now completed your arms. Of note, she's always gone from the cleanest area to the dirtiest area. Now she's ready for the third pump. Take your third pump, and this is the one that's going to get all aspects of your fingers and hands. Now you're ready for the last step. Rub the product in until it's completely dry. Wait for the scrub nurse to assist you. If you've used a water-based scrub, ask for a sterile towel to dry the hands off. Place your first hand underneath one side of the towel and use it to wipe your opposite hand and arm. Hold your arms out and put them into the sleeves of the gown. Shrug your arms into the gown until your hands are down to the ends of the sleeves. An unsterile member of the team will tie the back of your gown, because remember, this is unsterile. Insert the right hand into the open surgical glove. Use the right hand to open the left glove. You can now pull up the sleeves of your gown so they're not bunched up in your gloves. You can now put on your second pair of gloves.
Untie the knot at the front. This is the last process to do. It's sterile, so you can touch it now that you have the gloves on. Hand the right end to the scrub nurse. Turn 360 degrees. Take it back and tie it. As you can see here on Stephanie, the areas that will be considered sterile are the parts that she can see. So it will be from the line of the axilla to the front, all the way to the top of her working field. For the arms, it will be from the elbows all the way to the cuffs. And the cuffs are never considered sterile and should always be covered by a glove. The back of the gown is never considered sterile, again, because you can't see it. So I want you to remember this, because when you're working in a sterile environment, you need to know which components can actually touch another sterile object. After your work is done in the OR, you'll need to scrub out. Undo the front tie on your gown. Ask for assistance to undo the ties at your back. Remove and discard the gown. Remove and discard the gloves. Make sure to remove them so your bare hands do not contact the dirty outsides of the gloves. You can do this by hooking underneath the rolled glove. Remove and discard the mask. If the operation is still in progress, leave your mask on until you exit the OR. Last but not least, wash your hands. You're all done. Baik. Semoga tidak terganggu dengan suara hujan di tempat saya. Sangat berat sekali. Ada ditanyakan dari teknik persiapan untuk operator, ini yang penting. Jadi cara mencuci tangan itu tidak sembarangan ya. Jadi tadi harus dari dari jari-jari ke siku ya, balik lagi, dan itu jari-jari itu tetap harus posisinya seperti ini ya. Jadi tidak boleh habis ini tidak boleh diginikan ya. Jadi tetap harus di atas, karena jari-jari ini, tangan ini harus tetap steril. Kalau kamu taruh ke bawah begini, berarti kan dari siku bisa kotoran dari siku, air yang dari siku itu bisa turun ke jari-jari, dan ini namanya sudah tidak steril. Kemudian tadi cara dibersihkan, cara pakai gaunnya bagaimana, kemudian pakai nose cap-nya. Jadi urutannya itu yang benar adalah kemudian gaun ya, bajunya, baru terakhir adalah glove. Nanti teknik pemasangan glove ada terakhir. Untuk teknik persiapan dokternya ada pertanyaan enggak? Atau sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas kah? Sudah cukup jelas ya? Oke, baik. Kalau ini yang terakhir, cara memakai glove yang benar, yang standar ya. Clean your hands with soap and water or alcohol-based hand gel. Clean your work surface with soap and water or a disinfecting wipe. Put the sterile glove packet onto your work surface. Hold the wrapper of the sterile glove packet by its edges as you unfold the wrapper to expose the gloves. The inside of the glove wrapper is sterile. Pull on the creases to prevent the wrapper from folding back over the sterile gloves. Pick up one sterile glove by the rolled cuff, taking care not to touch the outside of the glove with your fingers. The outside surface of the glove is sterile. Slide your other hand into the glove
Hold the glove by the inside of the rolled cuff as you pull it onto your hand. Slide the fingers of your sterile gloved hand under the rolled cuff of the other sterile glove. Make sure your ungloved fingers do Jadi not kalau touch the kamu outside tanganmu of ini the sudah glove. pakai gelas, yang as you put dipegang your adalah hand sini, under tidak the boleh cuff. megang ini, ya. Slide Tapi your dengarkan aja. ungloved hand into the glove. Keep your sterile fingers under the rolled cuff as you pull the glove onto your hand. Pick up the glove wrapper by pinching the sterile center between your fingers. Drop the wrapper into the trash. Your gloved hands are sterile. Do not touch anything that is not sterile after you put on sterile gloves. Oke, baik. Cukup jelas atau ada yang perlu didiskusikan? Gimana? Cukup jelas? Apa sudah ngantuk? Sudah siang, jam 12, waktunya bubuk siang. Ada mau ditanyakan? Sudah jelas, dokter. Oke, sudah jelas. Yang lain? Baik, kalau tidak ada pertanyaan cukup jelas sih. Kalau dari videonya kan tinggal nanti dilihat, nanti bisa diperagakan. Dan nanti kalau kamu sudah koas di klinik, itu nanti akan harus diaplikasikan dengan benar. Begitu ya, kira-kira adik-adik, semoga apa yang kita sampaikan hari ini, yang kita diskusikan hari ini bermanfaat bagi adik-adik nantinya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri praktikum hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih banyak, Dokter.